Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Ksatria Berkacu. Di video kali ini kita akan mendengarkan alur cerita film live action dari salah satu anime yang banyak disukai semua orang, yaitu One Piece. Film ini mengisahkan mengenai petualangan menarik dan sangat seru mengenai pengejaran harta karun yang sangat berharga. Oke, semuanya ada 8 episode dan mari langsung saja kita menuju ke alur ceritanya. Series dibuka dengan memperlihatkan seorang raja bajak laut yang bernama Gold Roger yang akan dijatuhi hukuman mati oleh para marinir angkatan laut karena telah mencuri sekaligus juga telah melawan pemerintah dunia. Terlihat proses eksekusi tersebut disaksikan oleh para penduduk yang penasaran di mana Gold Roger menyembunyikan harta karunnya. Tak lama kemudian, tiba-tiba Roger dihabisi dan dengan sekejap para bajak laut pun mulai berpencar ke segala penjuru untuk mencari harta karun peninggalan Roger. Di lain sisi terlihat ada seorang pria bernama Monkey D. Luffy yang sedang berlayar di mana ia selalu bermimpi untuk menjadi seorang raja bajak laut yang dapat menemukan harta karun berharga One Piece. Tak lama kemudian perahu yang dinaiki Luffy pun mengalami kebocoran sehingga hal ini membuat Luffy harus memasuki wadah penyimpanan ikan untuk menyelamatkan diri. Singkat cerita, keesokan harinya, ternyata wadah penyimpanan ikan itu telah berada di antara dua perahu bajak laut yang kini sedang melakukan sebuah peperangan. Peperangan itu pun berjalan cukup sengit, hingga akhirnya dimenangkan oleh kelompok bajak laut yang dipimpin oleh Kapten Alvida. Kemudian saat itu, Alvida pun menanyakan pada lawannya di mana keberadaan Roronoa Zoro saat ini. Mereka pun lalu mengatakan jika mereka tidak mengetahuinya. Namun Alvida yang tidak percaya pun langsung menghabisi mereka semua. Scene kemudian memperlihatkan saat kelompok Alvida mulai mengangkat wadah ikan yang mengapung. Mereka pun tidak sadar dengan keberadaan Luffy di dalamnya. Hingga pada malam harinya, salah satu anak buah Alvida yang bernama Koby melihat wadah penyimpanan itu bergerak sendiri, dan Koby pun mencoba memeriksanya. Setelah kejadian itu, mereka berdua pun mulai berbincang. Salah satunya Koby menceritakan mengenai Alvida, si bajak laut yang sangat kejam. Namun mendengar cerita itu, Luffy sama sekali tidak percaya dan ia seolah tidak takut sama sekali. Tak lama kemudian Luffy pun bertemu dengan Alvida. Mereka pun terlibat cekcok dan ternyata Luffy ini memiliki tubuh seperti karet, di mana tubuhnya bisa dibilang kebal, bahkan tidak mempan setelah mendapatkan tembakan sehingga berhasil membuat Alvida terjatuh dari kapal. Bahkan dengan mudah ia pun dapat menundukkan semua anak buah Alvida. Scene berpindah ke Pulau Sikis. Diperlihatkan sosok yang selama ini dicari Alvida, yaitu Roronoa Zoro, sedang melakukan sebuah ritual doa. Lalu pada saat itu tiba-tiba datanglah seorang pria yang memintanya untuk bergabung dengan sindikat pembunuh. Namun pada saat itu Zoro menolak, sehingga karena penolakan itu Zoro pun dianggap sebagai pemberontak, yang pada akhirnya memaksa Zoro terlibat duel 1 lawan 1 dengan orang tersebut. Keesokan harinya, Luffy membawa Koby pergi meninggalkan kapal bajak laut dan membebaskannya dari cengkraman Alvida. Di sana Koby pun terus kepo mengenai kejadian semalam
di mana badan Luffy yang super elastis. Hingga akhirnya Luffy pun mau menceritakan bagaimana asal-usul tubuhnya tersebut. Ternyata saat ia masih kecil, saat itu ia yang baru saja bangun langsung bergegas untuk membantu para bajak laut. Luffy yang saat itu sangat ingin menjadi kru bajak laut pun melukai dirinya sendiri agar dianggap kuat dan dapat meyakinkan kapten bajak laut itu yang bernama Seng agar menerimanya. Setelah melukai wajahnya, Luffy kemudian memasuki sebuah ruangan kapal dan tidak sengaja menemukan sebuah buah yang sangat dilarang, bernama buah iblis Gomu Gomu, dan ia pun memakan buah tersebut. Kemudian suatu hari Luffy kecil pun melihat jika Seng, sosok yang dikaguminya, sedang diganggu oleh para bajak laut lain. Namun di situ Seng malah diam saja. Hal itu pun membuat Luffy sangat marah. Nah, dari peristiwa itulah akhirnya Seng pun tahu jika Luffy telah memakan buah terlarang sehingga tubuhnya menjadi elastis. Kembali ke masa sekarang, saat itu Luffy menjelaskan pada Koby bahwa ia sedang mencari peta untuk menuju ke Grand Line untuk menemukan harta karun One Piece. Koby pun memperingatkan Luffy jika hal ini sangat berbahaya. Kemudian Luffy mengajak Koby untuk menuju ke pangkalan marinir angkatan laut terdekat. Hal itu ia lakukan untuk mewujudkan cita-cita Koby menjadi seorang marinir angkatan laut. Sementara setelahnya Luffy akan melanjutkan pencarian peta. Singkat cerita, mereka pun sampai di pangkalan marinir angkatan laut terdekat, di mana pada saat itu mereka pun memutuskan untuk makan dulu sebelum melanjutkan perjalanan. Namun saat sedang asik-asiknya makan, tiba-tiba datanglah Zoro dengan membawa karung berisi mayat pria yang dia kalahkan sebelumnya. Terlihat juga seorang wanita berambut merah bernama Nami yang kebetulan sedang mencari peta menuju Green Line juga. Awalnya suasana masih terlihat tenang, hingga kemudian seorang pria bernama Helmepo menabrak seorang anak kecil pelayan rumah makan. Pada saat itu Zoro pun menyuruh Helmepo untuk meminta maaf. Namun dengan angkuhnya si Helmepo ini malah menantang Zoro untuk berduel. Pertarungan itu pun dimenangkan oleh Zoro. Namun ternyata si Helmepo ini adalah anak pejabat, yaitu anak dari Kapten Marinir Morgan. Sehingga akibatnya, karena dianggap telah membuat keributan, Zoro pun mendapat hukuman dengan dijemur selama 7 hari tanpa makan dan juga minum. Di tengah proses hukuman, lagi-lagi Helmepo datang dengan membawa pedang Zoro dan ia pun mengejeknya di tempat tersebut. Di lain sisi, diam-diam Nami pada saat itu menyamar sebagai anggota pasukan marinir untuk mencari keberadaan peta Grand Line. Sementara Luffy juga diam-diam sedang menyelinap untuk mencari peta tersebut, namun ia malah nyasar ke tempat Zoro dihukum. Melihat Zoro yang terikat, Luffy pun mulai mengajaknya berbincang dan menawarkan Zoro untuk menjadi salah satu kru tim bajak lautnya. Namun jelas di sini Zoro langsung menolak. Kemudian dengan polosnya Luffy pun malah membebaskan Zoro meski ia sudah ditolak sebelumnya. Di lain sisi, Nami yang sudah memasuki ruangan arsip dipergoki oleh seorang marinir yang pakaiannya telah dicuri oleh Nami, sehingga terpaksa Nami pun harus membereskannya. Tak lama berselang, Luffy kemudian juga berhasil memasuki ruangan arsip. Dan konyolnya tanpa takut ia malah berjalan dengan bebas mencari peta dan Nami pun kemudian mengikuti Luffy. Tak lama kemudian mereka pun dihadang oleh Kapten Morgan. Namun dengan cerdiknya Nami pun mengatakan jika ia adalah anggota baru dan saat ini ia sedang membawa seorang pria yang ditangkap karena telah memicu keributan di alun-alun. Untung saja Morgan pun percaya dengan perkataan itu. Sementara di lain sisi, Nami ternyata diam-diam telah berhasil mencuri kunci ruangan Morgan tanpa Morgan sadari sedikit pun. Singkat cerita, Morgan yang telah tiba di sebuah ruangan, ia pun sadar jika dua orang tadi merupakan penyusup setelah melihat dua marinirnya tumbang di tempat tersebut. Ia pun langsung menghidupkan alarm dan memerintahkan agar Nami dan Luffy segera menyerahkan diri.
Luffy dan Nami yang pada saat itu telah menemukan sebuah peti yang mereka cari langsung panik. Dan seketika para marinir pun mengejar mereka semua. Melihat Luffy dan Nami kesusahan, Zoro yang kini sudah bebas pun akhirnya tergerak untuk membantu mereka berdua. Setelah berhasil mengalahkan para marinir tersebut, mereka pun segera pergi dengan membawa peti yang berhasil mereka curi. Namun tak lama kemudian, tiba-tiba mereka dihentikan oleh Helmeppo. Dan dapat dilihat rambutnya kini berantakan karena ternyata sebelumnya ia dikerjai oleh Zoro setelah ia terbebas. Untung saja Koby pun tiba-tiba muncul dan ia berhasil menumbangkan Helmeppo. Kemudian saat mereka akan pergi, pada saat itu Koby memutuskan untuk berpisah dengan Luffy karena memang di tempat inilah tempat terbaik untuk mengejar cita-citanya menjadi seorang marinir. Singkat cerita, Nami, Zoro, dan Luffy pun pergi bersama-sama. Mereka yang dulu tidak saling kenal terpaksa kini bersatu. Apalagi saat ini mereka sudah menjadi buronan setelah melakukan penyerangan dan pencurian peti rahasia di ruangan Morgan. Di lain sisi, kita diperlihatkan seorang bapak-bapak bernama Garp. Ia yang pada saat itu sudah mengetahui jika peta menuju Green Line sudah berhasil dicuri, langsung memerintahkan anak buahnya untuk merubah haluan kapal menuju ke Sea Stone. Singkat cerita, malam harinya setelah berusaha seharian, Nami berhasil membuka peti tersebut dan mereka menemukan peta yang mereka cari selama ini ada di dalamnya. Kemudian setelah sedikit berdiskusi dan mempelajari peta itu, Nami pun langsung menjelaskan arah kemana mereka harus pergi. Namun tiba-tiba muncullah cahaya suar disertai kepulan asap beracun yang membuat mereka tidak sadarkan diri. Untung saja di detik-detik akhir kesadarannya, Luffy pun berhasil menelan peta itu untuk mengamankannya. Setelah mereka semua sadar dan peti dibuka, ternyata mereka kini sudah berada di tengah ruangan pertunjukan dengan para penonton yang bisa dibilang terpaksa menonton mereka karena para penonton itu juga ternyata adalah para sandera. Kemudian datanglah Kapten Bajak Laut, yaitu seorang badut yang bernama Bagi. Ia nampak marah karena mengetahui mereka bertiga telah mendahului kelompoknya mengambil peta Green Line. Ia juga menjelaskan jika dia dan kelompoknya adalah bajak laut yang paling ditakuti. Dirinya lah yang ditakdirkan untuk menemukan harta karun One Piece, lalu akan menjadi seorang raja. Bagi lalu mengancam akan menghabisi mereka bertiga jika mereka tidak mau menyerahkan peta yang berhasil mereka curi itu. Nami pun pada saat itu mencoba untuk kabur, namun sesampainya di luar ia hanya bisa bengong setelah melihat kalau isi kota sudah dihancurkan oleh kelompok Bagi. Dan seketika ia pun kembali bisa ditangkap. Kemudian setelah mengetahui jika Luffy yang memegang peta tersebut, Bagi pun memisahkan Luffy dari Nami dan Zoro. Mereka berdua dikurung dan diikat di dalam sebuah ruangan. Di lain sisi, Bagi saat itu sedikit terkesan setelah tahu jika Luffy punya kekuatan untuk melanturkan tubuhnya. Luffy pun lalu diikat dan diinterogasi agar ia mau mengatakan di mana peta tersebut sekarang berada. Namun karena Luffy masih tidak mau bicara, Bagi pun mulai mengancam ia akan mengkill para penduduk yang kini sudah menjadi tawanannya jika Luffy masih saja tidak mengatakan di mana peta tersebut. Melihat ancaman itu, amarah Luffy pun mulai tersulut dan ia pun menyerang Bagi. Namun ternyata Bagi juga memiliki kekuatan ajaib, di mana ia bisa memisahkan tubuhnya seperti ini. Di mana kekuatannya ini ia peroleh setelah berhasil memakan buah iblis bara-bara. Di lain sisi, Nami dan Zoro yang sedang berusaha membebaskan diri didatangi oleh anak buah Bagi.
Ia saat itu nampak kesal melihat Zoro karena ternyata Zoro adalah pembunuh bayaran yang sering mengkill para bajak laut dan termasuk kakak dari anak buah bagi tersebut. Namun hal ini pun mudah saja mereka atasi dan mereka berdua pun berhasil terbebas. Di lain sisi, Koby ternyata kini telah menjadi seorang marinir. Namun saat itu ia terkejut saat Morgan membawa Garp ke tengah-tengah mereka. Hingga kemudian Helmeppo memberitahu jika Garp adalah orang yang dulu pernah menangkap Gold Trigger dan membawanya ke sini. Garp yang mengetahui jika Koby adalah temannya Luffy, segera membawa Koby ke sebuah ruangan. Ia pun menjelaskan siapa Luffy sebenarnya dan mengajak Koby untuk pergi mencari Luffy agar Luffy bisa diadili seadil-adilnya. Kemudian setelah itu, Garp juga menghukum Morgan karena ia telah gagal menjaga peta rahasia itu dan proses hukuman pun disaksikan oleh anaknya Helmeppo. Scene berpindah pada 10 tahun yang lalu saat kelompok Seng bertarung dengan kelompok pengkhianat sebelumnya. Namun Seng tidak sadar kalau pemimpin jahat tersebut telah menculik Luffy. Luffy pun dibawa pergi menggunakan perahu kecil. Namun di tengah lautan itu, perahu mereka pun diserang oleh sesosok monster. Untung saja saat itu Seng berhasil menyelamatkan Luffy. Meskipun ia kini harus kehilangan sebelah tangannya karena serangan monster tersebut. Kembali ke masa sekarang, karena belum juga berhasil membuat Luffy bicara, Buggy kini mencoba mengurung Luffy dalam sebuah akuarium dan diisi oleh air. Ia pun mengancam akan menenggelamkan Luffy hidup-hidup jika ia masih juga belum mengatakan di mana peta tersebut berada. Namun lagi dan lagi Luffy menolak untuk memberikan peta itu. Bahkan ia mengatakan ia siap mati daripada harus memberikan peta tersebut. Akhirnya Buggy pun mengisi akuarium itu hingga penuh oleh air. Terlihat Luffy mulai tak sadarkan diri, hingga kemudian Nami dan Zoro datang dan berhasil menghancurkan akuarium itu. Namun karena terlalu banyak minum air, peta yang ada di perut Luffy pun keluar. Buggy yang melihat hal itu pun segera mengambilnya, dan pertarungan sengit untuk memperebutkan peta tersebut pun terjadi. Buggy yang memiliki kekuatan dapat membagi tubuhnya pun membuat Nami dan Zoro sangat kesusahan. Karena kemanapun mereka menyerang, Buggy tidak akan terkena serangan tersebut. Kemudian saat Buggy merusak topi jerami milik Luffy yang ternyata itu adalah hadiah dari Seng, membuat Luffy sangat marah. Ia pun menyuruh Nami membuka sebuah peti dan memasukkan potongan tubuh Buggy ke dalamnya, sehingga tubuhnya menjadi seperti kurcaci. Kemudian Buggy pun mendapat hadiah pukulan meriam kenang-kenangan dari Luffy dan ia pun berhasil dikalahkan. Setelah berhasil mengalahkan Buggy, mereka pun kemudian melepaskan para penduduk yang disandra. Sebelum kemudian, mereka bertiga melanjutkan perjalanan kembali. Singkat cerita, mereka pun melanjutkan perjalanan, dan di tengah perjalanan itu, Nami menawarkan untuk memperbaiki topi jerami milik Luffy. Kemudian setelah memperbaiki topi itu, Nami memasuki sebuah ruangan dan mengambil sebuah alat komunikasi yang ia sembunyikan di bawah kapal, lalu ia pun menghubungi seseorang. Singkat cerita, di tengah perjalanan menuju Grand Line, Zoro memberitahu Nami jika kapal yang mereka naiki mengalami kebocoran. Kabar itu pun membuat Nami kesal karena alat komunikasi yang ia sembunyikan rusak oleh air. Luffy pun pada saat itu kemudian memberi solusi, yaitu mengajak mereka untuk mencari kapal baru agar bisa segera melanjutkan perjalanan menuju Grand Line. Sementara di lain sisi, Guard dan pasukannya kini mulai berangkat untuk mengejar Luffy. Singkat cerita, Luffy and the gang akhirnya tiba di sebuah desa bernama Sairup di Pulau Gecko yang terkenal memiliki galangan kapal, sehingga mereka yakin akan mendapatkan kapal baru yang cocok di tempat tersebut. Setelah melihat-lihat, Luffy pun pada saat itu jatuh hati pada sebuah kapal berkepala kambing yang sangat gagah ini.
Luffy menghampiri kapal itu. Namun tiba-tiba muncullah seorang pekerja galangan kapal itu yang bernama Usopp, dan ia mengatakan jika kapal itu tidak akan dijual. Namun Usopp bersedia untuk membawa mereka kepada pemilik kapal itu untuk mendiskusikannya. Di lain sisi, bagi si badut ternyata masih hidup dan ia kini sedang diserang oleh badut lain yang tengah mencarinya. Sesampainya di sana, mereka malah dicegat oleh dua pelayan yang nampak tidak menyukai Usopp. Namun untung saja sahabat Usopp yang bernama Kaya datang, sehingga penjaga Kaya yang bernama Klahadore pun terpaksa mengizinkan mereka. Namun sebelum memasuki istana, Klahadore memerintahkan mereka berempat untuk membersihkan dirinya. Tapi bukan membersihkan diri, Usopp pada saat itu malah diam-diam memasuki kamar Kaya untuk memberikan hadiah ulang tahun kepadanya. Pada saat itu Usopp pun menceritakan segala petualangannya yang membuat Kaya sangat terhibur. Diketahui kenapa penjagaan di sini sangat ketat dan Kaya wajahnya terlihat seperti pucat karena memang selama ini Kaya sering sakit-sakitan setelah kepergian ayah dan ibunya. Di ruang yang berbeda, Nami, Luffy, dan Zoro kini sedang mencari-cari pakaian yang cocok untuk mereka. Luffy pun bertaruh dengan Nami bahwa ia pasti bisa membujuk Kaya untuk memberikan kapalnya. Dan jika gagal, maka mereka akan menjalankan rencana Nami, yaitu mencuri kapal tersebut. Sementara itu di dapur istana terlihat kedua pelayan yang sedang menyiapkan makan malam untuk Kaya dan para tamunya. Namun mereka pada saat itu malah menyajikan makanan yang cukup aneh. Kemudian tiba-tiba datanglah Klahadore untuk memeriksa persiapan jamuan makan malam, dan ia pun nampak kesal saat melihat ada sebuah gelas yang masih kotor. Singkat cerita, acara makan malam pun tiba. Pada saat itu datang juga seorang pria bernama Mary yang merupakan pengelola keuangan Kaya. Ia pun melakukan perbincangan dengan Nami dengan cukup lama, hingga akhirnya Kaya pun turun ke bawah ditemani oleh Klahadore. Saat itu Mary yang bermaksud untuk membahas pengalihan kepemilikan galangan kapal kemudian diskakmat oleh Klahadore karena menurutnya saat ini bukan waktu yang tepat untuk membahas masalah tersebut. Karena sekarang adalah waktunya bersenang-senang dan waktunya jamuan makan malam untuk tamu spesial Kaya. Saat mereka mulai menyantap hidangan makan malam, dengan polosnya saat itu Luffy malah mengatakan maksudnya untuk membeli kapal Kaya dan menceritakan jika ia adalah seorang bajak laut yang baru mulai berlayar. Sehingga ia butuh kapal milik Kaya itu untuk melanjutkan perjalanan menuju Grand Line untuk mencari harta karun berharga One Piece. Mendengar perkataan itu dengan murka, Klahadore pun langsung memerintahkan mereka untuk pergi. Sementara Kaya malah menyuruh mereka untuk menginap malam ini karena diam-diam ia ternyata tertarik dengan cerita Luffy yang berhubungan dengan cerita Usopp yang selalu disampaikan kepadanya. Di lain tempat di tengah lautan, Garp yang sedang bersama Koby saat itu didatangi oleh Helmeppo. Ia melaporkan telah menemukan puing-puing kapal dan bendera milik kelompok Luffy. Mendengar kabar itu, Garp sangat yakin jika mereka belum jauh dan memerintahkan pasukannya untuk mendarat di pelabuhan untuk mencari keberadaan Luffy. Bahkan Koby pada saat itu diberikan kesempatan untuk membuktikan kehebatannya dengan menangkap Luffy. Setelah makan selesai, Mary memohon kepada Klahadore agar ia bisa segera berbincang dengan Kaya untuk melanjutkan perbincangan mengenai rencana pengalihan kepemilikan bisnis perakitan kapal. Karena ia yakin jika Kaya telah cukup menderita dan ia tidak akan membiarkan satu orang pun yang memanfaatkan nonanya dengan kondisi yang seperti itu. Namun sepertinya Klahadore punya rencana lain yang tidak ingin Mary ikut campur di dalamnya, sehingga ia pun pelan-pelan menunjukkan siapa jati diri yang sebenarnya. Di lain sisi, Nami memanfaatkan malam itu untuk mencuri beberapa barang berharga di istana Kaya
Namun ia tidak sadar jika ia malah nyasar ke ruangan Kaya. Namun karena saat itu Kaya tidak curiga sama sekali, mereka pun kemudian mengobrol bersama. Dan di sini Kaya mengatakan jika Kalahador telah menjadi asisten pribadinya selama 3 tahun lebih setelah orang tuanya meninggal. Saat itu Nami merasa curiga pada Kalahador, namun Kaya meyakinkannya jika Kalahador tidak mungkin memanfaatkannya demi harta semata. Sementara di dapur, Luffy dan yang lainnya juga saling berbincang mengenai Kaya, sekaligus Usopp yang menunjukkan kemampuan ketapelnya, yang memang kemampuan itu diwarisi langsung dari mendiang sang ayah, yang merupakan seorang bajak laut bernama Yasop. Mendengar perkataan itu, Luffy pun merasa terkejut, karena Yasop adalah salah satu kru dari Seng. Kemudian setelah itu Usopp dan Zoro pun pergi ke ruang penyimpanan anggur, sementara Luffy yang menemukan makanan aneh di dapur, ia pun malah langsung menyantapnya. Di ruang penyimpanan itu mereka berdua menemukan jasad Mary yang tergeletak. Lalu tiba-tiba Kalahador dan kedua pelayan Kaya pun muncul. Disinilah Zoro pun baru ingat jika Kalahador ternyata adalah salah satu buronan. Ia adalah bajak laut yang sangat kejam bernama Kuro. Akhirnya pertarungan pun terjadi, sementara Usopp saat itu melarikan diri. Usopp pada saat itu mendatangi satu persatu rumah penduduk untuk memberitahu ada bajak laut di istana. Namun sayang mereka tidak percaya, yang membuat Usopp sangat sedih dan teringat pada masa lalu saat ibunya meninggal karena suatu penyakit. Koby dan para marinir yang ada di tempat itu mulai mengikuti Usopp ke lokasi kejadian saat mereka mendengar ada bajak laut di tempat tersebut, karena ia yakin jika itu adalah Luffy. Di lain sisi, Nami saat itu menemukan Luffy yang sudah tidak sadarkan diri di dapur. Namun saat ia berusaha untuk membangunkannya, tiba-tiba datanglah Kalahador atau Kuro, dan Nami pun kemudian bersembunyi. Kalahador yang melihat Luffy tidak sadarkan diri akibat memakan racun buatan anak buahnya pun langsung memerintahkan mereka berdua untuk melemparkan Luffy ke dalam sumur. Dan di situ Nami pun sangat terkejut saat mengetahui jika Kuro atau Kalahador ini adalah seorang bajak laut yang akan menyakiti Kaya. Tak lama berselang bel rumah pun berbunyi, dan ternyata itu adalah Koby yang ingin mengecek area tersebut. Namun Usopp malah keceplosan soal Luffy, sehingga Kalahador langsung menyerahkan Luffy yang sudah tidak berdaya lagi. Saat itu Koby merasakan ada hal yang janggal, apalagi saat ia mendengar ada suara kegaduhan yang dibuat oleh Nami di area dapur. Namun apalah daya, ia pun tidak bisa berbuat apa-apa dan langsung pergi membawa Luffy. Sementara itu Zoro yang telah tersadar dari pingsannya pun mulai mencoba untuk keluar dari sumur. Namun tali yang ia lemparkan tidak bisa mengait, dan kegagalan ini pun mengingatkannya pada saat pelatihan menjadi pendekar pedang, di mana ia berhasil dikalahkan oleh seorang wanita bernama Shimotsuki Kuina. Sejak saat itu mereka pun sering berdebat, dan karena selalu kalah oleh Kuina, Zoro kecil pun sepakat untuk berlatih dengan Kuina setiap hari agar ia bisa mengalahkannya suatu saat nanti. Singkatnya, hari pertarungan pun tiba, namun pada saat itu Kuina tidak datang, dan gurunya mengatakan jika Kuina telah meninggal akibat kecelakaan dalam sebuah perjalanan. Berita ini pun membuat Zoro sangat terpukul. Ia lalu meminta izin pada pelatihnya untuk membawa pedang Kuina, dan berjanji akan menjadi seorang pendekar pedang terkuat di bumi. Dan itulah alasan kenapa Zoro saat ini memiliki 3 pedang. Kembali ke masa sekarang, saat itu Usopp diam-diam menemui Kaya dan memberitahukan kejahatan Kalahador. Namun Kaya saat itu sama sekali tidak percaya, hingga mereka berdua pun berdebat. Dan puncaknya, Kaya menyuruh Usopp untuk pergi meninggalkan rumahnya. Namun saat akan pergi, tiba-tiba sistem keamanan rumahnya aktif. Kaya pun saat itu bingung, hingga datanglah Nami yang kemudian menjelaskan
jika Klahador sebenarnya adalah bajak laut yang sangat berbahaya dan ia sengaja mendekati Kaya hanya untuk menguasai semua harta kekayaannya saja. Akhirnya dari sini Kaya pun percaya. Ia lalu mencoba kabur melalui jalan rahasia agar terhindar dari kejaran Klahador. Sementara Zoro kini semakin keras berusaha keluar dari sumur, karena ia tidak mau gagal lagi dan mati secara sia-sia di lubang tersebut. Di lain sisi, Luffy kini mulai sadar setelah ia memuntahkan sisa makanan beracunnya. Ia pun saat itu mengatakan pada Koby jika ia harus segera kembali dan menolong teman-temannya dari para bajak laut yang menyamar jadi pelayan. Namun jelas saat itu Koby menolak. Bahkan Helmeppo yang muak malah berencana untuk mengkill Luffy. Untung saja saat itu Zoro pun datang dan dengan mudah ia mampu mengalahkan para marinir itu. Kemudian mereka berdua pergi menyelamatkan teman-temannya yang lain. Sementara itu Nami, Kaya dan Usopp saat ini sedang berada di kamar orang tua Kaya dan berusaha untuk membuka barikade rumahnya. Namun tiba-tiba Klahador pun datang. Mereka bertiga berhasil bersembunyi, namun Klahador terus mengancam akan mengkill Kaya karena ia sudah menunggu momen ini selama 3 tahun lamanya. Singkat cerita, Klahador pun berhasil menemukan Kaya. Kemudian saat Klahador akan melancarkan niatnya, tiba-tiba Luffy pun datang dan berhasil menghentikan Klahador. Sementara Zoro melawan kedua anak buah Klahador di luar. Luffy saat itu kesusahan menghadapi gerakan Klahador yang sangat cepat. Ia pun mulai memutar otak, hingga akhirnya Luffy pun sadar jika kelemahan kekuatan Klahador adalah suara gerakan. Jadi ia dapat mendengar suara Klahador untuk mendeteksi pergerakannya. Dari situlah Luffy pun berhasil mengalahkan Klahador. Setelah peristiwa itu, Kaya pun akhirnya memutuskan untuk memberikan kapal yang Luffy inginkan secara cuma-cuma sebagai ungkapan terima kasih. Tak hanya itu, Luffy juga mengajak Usopp untuk ikut bersama mereka menuju Green Line karena Luffy sangat membutuhkan seorang penembak jitu seperti Usopp. Namun Usopp saat itu agak bimbang karena ia sendiri harus menjaga keselamatan Kaya. Hingga akhirnya Kaya meyakinkan Usopp jika dia bisa mengurus dirinya sendiri dan akhirnya Usopp pun memutuskan untuk pergi dengan Luffy. Perjalanan pun kembali dilanjutkan dengan kapal baru yang jauh lebih gagah. Namun bukan berarti perjalanan ini aman begitu saja. Karena baru saja mereka rebahan, mereka sudah mendapat sebuah tembakan dari kapal Garp yang berhasil menemukan lokasi mereka. Luffy yang melihat kedatangan Garp refleks memanggil Garp dengan sebutan kakek, sehingga membuat teman-temannya kaget, di mana ternyata Luffy adalah cucu dari Garp. Melihat serangan yang terus-menerus dilancarkan ke kapal mereka, Luffy pun menyusun sebuah rencana di mana dia meminta Nami dan Zoro untuk mengatur layar, sementara dia dan Usopp akan menyerang balik mereka. Setelah itu, melihat teman-temannya kebingungan, Luffy pun menceritakan masa lalunya saat sang kakek meminta Luffy untuk menjadi seorang marinir. Namun saat itu Luffy kecil menolak karena ia ingin menjadi seorang bajak laut. Kembali ke masa kini, mereka pun pada saat itu berhasil melarikan diri. Namun saat ini mereka terjebak di antara kabut yang sangat tebal. Tak ada pilihan lain, mereka pun mengandalkan insting Luffy untuk membawa mereka keluar. Di mana secara kebetulan saat itu Luffy pun mencium bau masakan, dan setelah diikuti, bau itu pun mengantarkan mereka ke sebuah restoran pinggir pantai yang cukup besar. Mereka berempat pun lalu memutuskan untuk singgah sejenak dan mencari asupan gizi.
Terlihat di restoran itu ada seorang koki bernama Sanji yang sedang memasak. Namun saat kepala koki yang bernama Zev datang, ia terlihat kecewa dengan masakan itu dan langsung membuangnya. Bahkan tak hanya itu, ia juga memindahkan posisi Sanji yang awalnya seorang chef menjadi pelayan biasa. Kemudian saat itu ketika Sanji melihat dua orang bertengkar, ia langsung memisahkan mereka dengan kemampuan bela diri luar biasanya. Hal ini pun membuat Luffy tertarik dengan Sanji dan tertarik untuk mengajak Sanji menjadi bagian dari kru bajak lautnya. Di lain sisi, para marinir kini sedang berusaha untuk memperbaiki kerusakan kapal. Sementara Koby tak sengaja mendengar perbincangan Garp yang menelepon seorang buronan ahli pedang bernama Mihawk untuk menangkap Luffy. Koby pun mulai menyampaikan hal itu pada Helmeppo. Namun Helmeppo menanggapinya dengan santai, bahkan mengatakan jika hal itu sudah biasa, di mana ketika para marinir tidak bisa menangkap buronan, maka mereka akan meminta bantuan dari buronan tingkat atas untuk menangkap buronan tersebut. Kembali lagi pada Luffy, setelah menikmati hidangan di restoran tersebut, Sanji pun datang lagi untuk menagih bayaran makanan mereka. Namun konyolnya Luffy malah memberikan sebuah tanda tangan semata. Tak lama kemudian, datanglah Zev dengan sangat marah dan memanggil nama Luffy. Namun konyolnya lagi, Luffy pun malah mengatakan ia bukan tidak mau membayar, tapi ia mau kasbon dulu dan akan membayarnya nanti setelah mereka menemukan harta karun One Piece. Mengetahui Luffy tidak memiliki uang sepeser pun, Zev langsung membawa Luffy ke dapur dan menyuruhnya untuk mencuci piring sebagai bayaran atas semua makanan yang telah ia dan temannya makan. Pada saat itulah Luffy pun semakin dekat dengan Sanji. Bahkan kini mereka sering berbincang. Sanji saat itu menceritakan tentang Zev yang sangat menyebalkan dan selalu melarangnya untuk berada di dapur. Namun Luffy menenangkan Sanji dengan mengatakan jika sebenarnya ia telah memakan masakan Sanji yang sebelumnya dibuang oleh Zev dan rasanya sungguh nikmat. Ia juga mulai merayu Sanji agar ia mau dan bersedia untuk ikut menjadi kru bajak lautnya agar Sanji bisa mengembangkan bakat memasaknya. Namun sebelum memberi jawaban apapun, tiba-tiba pada saat itu muncul seorang pria yang kelaparan dan mereka berdua pun membantu pria tersebut. Saat pria itu mengetahui jika Luffy adalah bajak laut kemarin sore, ia pun menyarankan Luffy untuk menghentikan perjalanan berbahayanya itu. Bukan tanpa alasan, ternyata pria itu adalah orang yang pernah bekerja sebagai bajak laut juga dan menjadi satu-satunya pria yang selamat dari 5.000 bajak laut lainnya akibat keganasan dari Grand Line. Di lain sisi, ketiga teman Luffy yang sedang santai tiba-tiba dihampiri oleh Mihawk yang mengancam mereka kalau tidak menyerahkan Luffy. Namun Zoro yang sudah mengetahui dari awal jika Mihawk adalah pendekar pedang malah menantang Mihawk untuk bertarung besok pagi sampai mati. Setelah kejadian itu, Nami pun memberitahu Luffy agar ia menghentikan pertarungan Zoro. Namun mendengar hal itu, Luffy malah menyetujui pertarungan itu karena ia tahu jika hal itu merupakan impian Zoro yang ingin menjadi seorang pendekar pedang terhebat. Nami yang kecewa dengan jawaban itu pun memilih untuk pergi dengan membawa peta Green Line dan meninggalkan rekan-rekannya. Singkat cerita, pertarungan Mihawk dan Zoro pun akan segera dimulai. Namun dengan sombongnya, Mihawk pada saat itu meremehkan Zoro dan ia melawan Zoro hanya dengan seutas pedang yang buntet ini. Sementara itu Nami ternyata berubah pikiran dan ia memutuskan untuk kembali. Disitulah ia melihat Zoro sangat kewalahan menghadapi Mihawk, bahkan Mihawk berhasil membuat dua pedang Zoro hancur berkeping-keping. Hingga akhirnya Zoro pun menyerahkan diri. Melihat hal itu, Mihawk langsung menyerang Zoro.
Namun ia masih memberikan Zoro kesempatan hidup agar ia bisa berlatih lebih keras lagi dan suatu saat bisa kembali bertarung. Bukan hanya itu saja, ternyata Mihawk juga memberi kesempatan pada Luffy karena ia enggan untuk menangkap Luffy kepada Garp dengan cara yang sangat mudah tanpa perlawanan sedikit pun seperti ini. Setelah kalah dalam pertarungan, Zoro kemudian dibawa ke dalam kapal. Kemudian Nami menyuruh Luffy untuk mencari seseorang di dalam resto yang mengerti ilmu medis untuk membantu mengobati luka Zoro. Namun karena tidak ada lagi yang bisa membantu, terpaksa dengan pengalaman sebagai bajak laut, Zep dan Sanji pun membantu mereka. Zep pada saat itu menjahit luka Zoro dan menutupnya dengan kulit ikan yang ia percaya dapat mempercepat penyembuhan luka tersebut. Di lain sisi, Mihawk kini sudah berada di kapal Garp, dan ia mengatakan pada Garp jika ia harus percaya pada cucunya sendiri, karena menurutnya Luffy bukan orang biasa dan ia memiliki semangat yang berbeda dari para bajak laut biasanya, serta ia juga memiliki sifat seperti Gold Roger. Oleh karena itulah ia memberikan kesempatan Luffy untuk pergi dan tidak jadi menangkapnya. Kembali lagi pada Luffy, ia saat itu sedang membersihkan pedang Zoro sambil mendengarkan cerita dari Sanji mengenai Zep yang dulu merupakan seorang bajak laut, di mana pada 9 tahun sebelumnya di kapal penampungan orbit es Blue Sea, saat itu Sanji kecil ternyata sudah menjadi seorang chef. Ia meyakini jika suatu saat nanti ia dapat menemukan pulau langka All Blue yang berisi hewan-hewan yang langka. Namun sebelum melanjutkan obrolan itu, tiba-tiba kapal mereka diserang oleh kelompok bajak laut yang ternyata dipimpin oleh Zep. Awalnya Sanji kecil bersembunyi, namun saat ia melihat Zep, ia pun dengan berani langsung menyerangnya. Dan hal ini pun membuat Zep sangat terkesan. Lalu tak lama kemudian, badai besar pun datang dan kapal mereka pun karam. Singkat cerita, keesokan harinya semua kru kapal meninggal, kecuali mereka berdua. Mereka berdua pun terdampar di sebuah karang di tengah lautan, dan hanya menyisakan 2 karung makanan saja untuk bertahan hidup. Zep kemudian memberikan 1 karung itu pada Sanji, lalu memerintahkannya untuk menjauh dan menyuruhnya untuk mencari bantuan sendiri agar nanti ia bisa selamat. Awalnya mereka pada saat itu tidak saling komunikasi, bahkan sampai 25 hari pertama mereka bertahan hidup masing-masing dengan sisa makanannya. Proses itu pun dilanjutkan di mana Sanji kecil terus melalui hari-harinya hingga hari ke-30 dan sampailah di hari ke-70 di mana pada hari itu semua cadangan milik Sanji kecil pun habis. Sanji kecil yang sangat kelaparan dan juga frustasi pada saat itu memutuskan untuk mendekati Zep agar ia bisa membagi makanannya. Namun ternyata sampainya di sana, isi karung milik Zep ternyata adalah harta karun rampasan bajak laut dan ia tidak memiliki makanan sama sekali. Yang lebih mengejutkan lagi, ternyata selama ini Zep sengaja memberikan semua cadangan makanannya pada Sanji, sementara ia selama 70 hari itu hanya makan dengan daging kakinya sendiri. Oleh karena itulah 1 kakinya kini hilang. Jujur saja, Sanji yang tadinya sangat marah pada Zep perlahan-lahan mulai sadar. Dan itulah mengapa Sanji hingga saat ini sangat kuat bertahan hidup bersama Zep, meskipun selama itu juga ia selalu tidak dihargai. Namun setelah mendengar cerita heroik Zep, Nami justru marah kepada Luffy, karena menurutnya sebagai seorang kapten, Luffy justru tidak bisa memberikan keputusan yang bijak sehingga menyebabkan Zoro terluka seperti ini. Namun lagi-lagi Luffy yang tidak ingin menghancurkan mimpi Zoro untuk menjadi satu-satunya pendekar pedang terbaik tidak mau mengakui jika dirinya salah. Sehingga jawaban ini pun membuat Nami kesal dan memutuskan untuk pergi meninggalkan tempat tersebut. Ya, namanya juga perempuan, mudah baper. Di tempat berbeda, kini terlihat Koby sedang membereskan ruangan Garp. Tak lama kemudian datanglah Garp
dan menceritakan cucunya Luffy yang selama ini selalu ia latih untuk menjadi seorang marinir. Namun selama itu juga, Luffy selalu menentangnya dan berambisi menjadi seorang bajak laut. Mendengar cerita itu, Koby yang tahu jika Luffy memang sangat baik menyarankan Garp agar tidak menghalangi mimpi Luffy lagi. Sehingga Garp yang mulai sadar pun kemudian meminta Koby untuk mengumpulkan semua para marinir yang ada. Di lain sisi, restoran Zep kini kedatangan tamu tak diundang, yaitu Arlong dan kedua anak buahnya. Kedatangan mereka bertiga pun membuat para pengunjung di sana ketakutan dan tidak bisa berbuat apa-apa. Saat itu Arlong pun langsung menanyakan mengenai keberadaan Luffy pada Zep. Namun Zep berusaha mengalihkan mereka semua dengan menawarkan untuk menyajikan sebuah makanan yang lezat. Melihat kedatangan Arlong, Nami yang tadi ngambek kembali memasuki ruangan dan menyuruh Luffy dan teman-temannya yang lain untuk segera pergi. Namun bukannya takut, Luffy malah tertarik untuk membantu Sanji melawan mereka. Apalagi setelah tahu jika Zep dan restorannya pasti akan segera tiba dalam bencana. Luffy saat itu langsung menghampiri Arlong yang lagi asik menyantap sebongkah daging. Di sini terkuaklah kenapa Arlong bisa menemukan keberadaan Luffy, karena ternyata bagi si badut diam-diam menyembunyikan secuil telinganya di topi jerami Luffy, sehingga ia bisa menemukan di mana keberadaan Luffy. Setelah itu, tak lama kemudian pertarungan yang sangat sengit pun terjadi. Kekuatan Arlong dan anak buahnya bukanlah tandingan untuk mereka, karena dengan mudah Arlong bisa mengalahkan mereka semua. Dan setelah itu lebih mengejutkannya lagi, tiba-tiba Nami datang membawa peta Green Line lalu menyerahkannya pada Arlong, di mana ternyata Nami adalah bagian dari anak buah Arlong. Luffy pun pada saat itu sangat terkejut. Bahkan saat ia ditenggelamkan dan berhasil diselamatkan oleh Sanji, Luffy masih melamun dan ia tidak percaya dengan apa yang telah dilakukan oleh Nami. Sementara itu di depan semua marinir, Garp mengumumkan jika mulai saat ini mereka akan menganggap Luffy sebagai musuh yang sangat serius dan tidak akan segan-segan untuk mengadilinya. Tentu saja hal ini pun membuat Koby terkejut, karena di luar dugaan, bukannya berhenti, Garp malah semakin menjadi-jadi. Saat Sanji membereskan restoran sisa kekacauan sebelumnya, Zep saat itu menyuruh Sanji untuk pergi mengejar mimpinya. Karena ini adalah waktu yang tepat untuk ia mencari All Blue, tempat yang selama ini ia impikan. Akhirnya setelah mendengar itu, dengan kesal Sanji pun memutuskan untuk pergi dan bergabung dengan Luffy. Bersamaan dengan itu, Luffy yang sedang ngobrol sendiri mengenai perbuatan Nami membuat Zoro tiba-tiba sadar. Dan Zoro yang mendengar ocehan Luffy pun bersumpah ia akan selalu di samping Luffy serta akan berjuang bersama untuk menemukan One Piece seperti yang Luffy cita-citakan. Namun Luffy yang merasa jika Nami masih bagian dari krunya pun pada saat itu berencana untuk mencari keberadaan Nami terlebih dahulu. Tak lama kemudian saat mereka akan pergi melanjutkan perjalanan, tiba-tiba Sanji datang dan memberitahukan jika ia bersedia ikut bersama mereka. Keberangkatan mereka pun disaksikan langsung oleh Zep. Dan untuk memudahkan melacak keberadaan Nami, ternyata Luffy juga pada saat itu telah mengamankan kepala bagi si badut untuk menjadi petunjuk arah mereka. Singkat cerita, perjalanan mereka pun berhenti di Pulau Konomi. Pada saat itu, Nami yang kini sedang bermain kartu bersama para kelompok bajak laut ikan pun tiba-tiba dipanggil oleh Arlong untuk memasuki ruangan peta. Nami pun kemudian memasuki ruangan itu, dan di sana ia sedikit nostalgia masa kecilnya saat ia mencuri sebuah buku yang pada akhirnya diketahui oleh sang ibu.
Namun bukannya minta maaf, di sini Nami kecil malah marah dan merasa mual karena selalu hidup dalam kemiskinan. Lalu kemudian ia pun pergi. Tak berselang lama sang ibu pun menyusul Nami. Saat itulah sang ibu mulai menceritakan saat ia pertama kali menemukan Nami dan saudaranya Nojiko. Saat itu ibunya berprofesi sebagai marinir dan ia diutus untuk menangkap bajak laut kerajaan. Namun sayangnya mereka malah terpisah dari pasukan hingga kemudian ia menemukan kedua anak kecil yaitu Nami dan juga Nojiko. Nah, sejak saat itulah ia pun kemudian memutuskan untuk merawat mereka berdua. Kembali lagi ke masa kini, saat itu Arlong pun memasuki ruangan peta dan ia segera meminta peta Greenland kepada Nami. Sebagai imbalan, ia mengatakan akan menempati janjinya untuk membebaskan Nami. Mungkin dari sini kita pun akhirnya tahu jika ternyata Nami terpaksa melakukan hal ini untuk sebuah misi menyelamatkan desanya. Bahkan di sini terlihat Nami sangat sedih saat mendengar jika desa Koko tempat Nami berasal harus kembali membayar upeti bulan ini. Di lain sisi, Garp dan pasukannya kini telah tiba di restoran Zep. Saat itu awalnya Zep berhasil mengalihkan perhatian mereka dengan makanan lezat. Hingga kemudian Koby berhasil mendapat informasi dari salah satu pelayan kemana Luffy kini pergi. Dari situlah Garp pun segera bergegas. Meskipun sebelum pergi ia sempat diperingati oleh Zep untuk membiarkan Luffy karena ini adalah zaman mereka. Sementara itu Luffy dan teman-temannya kini tiba di desa Koko. Ia saat itu dikejutkan dengan para penduduk yang sedang berkumpul untuk mengumpulkan uang upeti yang kurang. Tak lama kemudian Nami pun tiba di sana, namun kedatangan Nami justru membuat Nojiko saudaranya sangat marah. Karena Nami selama ini telah meninggalkan mereka semua. Saat melihat kondisi di desanya, Nami kembali teringat masa lalunya saat ia memutuskan untuk mengembalikan buku yang ia curi. Namun pada saat itu Arlong dan anak buahnya tiba-tiba menyerang desa mereka dan sejak saat itulah mereka pun mulai dibantai habis-habisan, termasuk sang ibu yang harus dibantai karena tidak bisa membayar uang upeti. Dan sejak saat itulah desa ini pun diwajibkan untuk membayar upeti kepada Arlong secara rutin. Sementara Nami yang tahu jika Luffy menyusulnya, segera menyuruh mereka untuk pergi dengan alasan ia sudah muak dan tidak sudi lagi untuk melihat muka Luffy. Namun setelah itu Nami pun pergi dengan wajah yang kelihatan sangat sedih dan tertekan. Hal ini pun menimbulkan tanda tanya di benak Luffy, ada apa dan kenapa Nami saat ini terlihat sangat tertekan seperti itu. Luffy pun kemudian memutuskan untuk menemui kepala desa di sana untuk menanyakan kondisi Nami. Hingga ia diarahkan untuk menemui Nojiko, saudara Nami. Awalnya kedatangan mereka disambut todongan senjata oleh Nojiko. Namun setelah Sanji mengatakan jika ia akan memberikan masakan yang lezat jika Nojiko mau menceritakan tentang Nami, akhirnya mereka pun diizinkan untuk masuk. Malam harinya terlihat para bajak laut ikan sedang melakukan sebuah pesta. Dan terlihat saat itu Nami datang menghampiri Arlong untuk membicarakan perihal desa Koko. Namun belum juga pembicaraan itu berlangsung, tiba-tiba para marinir pun datang yang dipimpin oleh Kapten Zumi. Mereka saat itu bermaksud untuk membahas kekacauan yang mereka buat di area Pulau Konomi, tempat markas besar Arlong berdiri. Nah, karena marinir merupakan pemegang kekuasaan dan penegak peraturan di semua area, kedatangan mereka pun membuat Arlong sangat panik dan segera menyiapkan uang suap untuk mereka. Namun karena belum mencapai kesepakatan juga, Arlong mengajak Kapten Nezumi untuk membahas masalah ini lebih internal di tempat tertutup agar tidak diketahui oleh anak buahnya. Di lain sisi, setelah mendengar kisah Nami yang sampai kehilangan ibunya akibat kekejaman Arlong dan alasan kenapa Nami bersikap seperti kemarin karena terpaksa, membuat Luffy kini semakin marah. Kembali lagi kepada Arlong,
Di ruangan tertutup itulah, ia dan Kapten Nezumi pun berhasil mendapatkan sebuah kesepakatan. Kemudian setelah para marinir itu pergi, Nami kemudian menagih janji Arlong untuk membebaskan dia dan tidak mengganggu lagi desa Koko setelah ia mampu memberikan Arlong uang sebanyak 100 juta beri. Dan ia mengatakan kini uang itu sudah siap dan akan segera mengambilnya. Nami pun lalu segera pergi untuk mengambil uang yang selama ini ia kumpulkan, di mana Nami terlihat menggali sesuatu di samping makam sang ibu. Namun saat itu tiba-tiba Nojiko datang dengan penuh marah. Nojiko bertanya-tanya, kenapa Nami tidak memberitahunya jika ia pergi untuk mencari uang 100 juta beri agar bisa membebaskan desa mereka sendirian. Namun sialnya saat akan memberikan uang yang Nami kumpulkan sejak kecil itu pada Arlong, tiba-tiba kelompok Kapten Nezumi datang dan langsung mengambil semua harta Nami dengan tuduhan pencurian. Nami yang melihatnya pun segera mengejar para pasukan itu. Bahkan amarahnya kini semakin besar pada Arlong yang sudah berani mempermainkannya. Karena ternyata Arlonglah yang telah menyuruh mereka untuk mengambil uang Nami. Namun sialnya ia harus kehilangan jejak, sehingga hal ini pun membuat Nami sangat sedih karena usahanya selama ini menjadi sia-sia. Nami pun mulai melukai lengannya sendiri sebagai bentuk penyesalan. Untung saja saat itu Luffy datang dan langsung menghentikan Nami. Di sana Nami pun akhirnya memohon agar mereka bisa menolongnya. Dan tentu saja Luffy bersedia, karena sampai kapanpun mereka adalah teman yang harus saling membantu satu sama lain. Di lain sisi, Arlong kini berpidato di depan pasukannya. Jika ia kini telah memiliki peta menuju Green Line, jadi setelah ini ia akan menjadi raja bajak laut terkuat dan akan membuat semua manusia tunduk kepada mereka. Dari kejauhan, Luffy dan yang lainnya mendengar banyak ledakan di desa Koko, di mana ternyata Arlong kini telah mulai menyerang desa tersebut. Keesokan harinya saat kelompok Luffy tiba di desa Koko, terlihat kondisinya telah hangus terbakar dan tak ada satupun rumah yang tersisa. Namun bersamaan dengan itu datanglah Nojiko dan para penduduk yang ternyata telah mengetahui kebenaran mengenai pengorbanan Nami, sehingga mereka semua sepakat untuk membantu Nami melawan kekejaman Arlong selama ini. Namun karena pastinya hal ini sangat berbahaya, Nami menyarankan mereka untuk tidak melawan secara langsung. Dan Luffy juga berpendapat sama. Jadi para penduduk cukup diam saja dan memberikan kepercayaan pada ia dan teman-temannya untuk melawan Arlong. Di lain sisi, Kapten Nezumi yang sudah disuap melaporkan jika Luffy selama ini telah berbohong. Dan Luffy lah yang telah membuat kekacauan di desa Koko. Namun hal ini pun membuat Koby tidak percaya karena ia tahu betul seperti apa Luffy selama ini. Sementara Arlong dan para anak buahnya terlihat sedang mempersiapkan sesuatu. Namun pada saat itu tiba-tiba mereka diserang oleh sebuah bom asap. Dan bersama dengan itu kelompok Luffy pun akhirnya datang. Kemudian dari sinilah pertarungan antara kedua kelompok pun terjadi. Di tengah pertarungan itu, Luffy dan Nami diam-diam menyelinap ke dalam ruangan peta untuk mencari keberadaan Arlong. Setibanya di ruangan itu, Luffy dibuat marah setelah mengetahui rencana Arlong untuk mengkill semua umat manusia dan menggantikannya dengan bajak laut ikan. Ia juga telah memperalat Nami untuk mencapai tujuannya itu. Amarah Luffy tidak bisa ditahan lagi. Ia pun menyuruh Nami untuk keluar, sementara dirinya akan bertarung habis-habisan bersama Arlong. Di lain sisi, bagi si badut kini memberontak dan memohon agar mereka menyatukan kepalanya dengan badannya lagi, yang disimpan oleh Arlong di pinggir gubuk. Dengan janji, ia akan membantu mereka melawan anak buah Arlong setelah permintaannya dikabulkan. Namun setelah dilepaskan, namanya juga badut.
ia malah kabur begitu saja. Sementara di hutan, Usopp yang berusaha melawan anak buah Arlong pun malah terguling. Kemudian saat melihat Usopp telah tewas, ikan itu pun memutuskan untuk segera pergi. Namun ternyata itu hanyalah tipuan dari Usopp, di mana dia hanya melumuri badannya dengan sebuah saus, lalu setelah itu Usopp pun langsung menyerang manusia ikan itu. Setelah semua anak buah Arlong berhasil dikalahkan, tiba-tiba datanglah tangan kanan Arlong yang membuat mereka sedikit kesulitan menghadapinya. Sementara itu di lain sisi, Luffy yang merasa tidak ada cara lain untuk melawan Arlong yang sangat kuat pun memutuskan untuk menghancurkan istana Arlong yang sangat ia cintai, sehingga dengan itu dapat membuat konsentrasi Arlong terpecah. Malam harinya setelah berhasil mengalahkan Arlong dan kelompoknya, seluruh penduduk desa dan pasukan Luffy pun mengadakan sebuah pesta jamuan makan malam dengan Sanji yang menjadi koki dan Usopp yang mengarang cerita jika dirinya lah yang telah mengalahkan Arlong. Namun kebahagiaan mereka tidak bertahan lama karena tidak lama kemudian Garp dan para pasukan marinir pun tiba. Namun saat Garp menyuruh pasukannya untuk menangkap Luffy, Koby dan Helme Po malah menolak dengan alasan menurut mereka Luffy bukan bajak laut yang jahat. Namun hal ini justru membuat Garp semakin marah dan ia malah menantang Luffy untuk bertarung. Diketahui ternyata ketegasan Garp bukan tanpa alasan. Ia sengaja melakukan semua hal ini karena ia sangat menyayangi Luffy dan ia tahu jika Greenland sangat berbahaya untuk Luffy. Namun lagi-lagi, seperti biasa Luffy sangat keras kepala, yang membuat Garp teringat dengan sifat Gold Roger, yang ternyata merupakan paman Luffy yang juga memiliki sifat sama sepertinya. Setelah itu, Garp pun memutuskan untuk mundur, seakan-akan ia mulai menerima takdir jika sang cucu memang memiliki jalan seperti ini, untuk meneruskan pamannya Gold Roger. Singkat cerita, keesokan harinya, Nami yang kini berada di pemakaman ibunya berusaha bercerita kepada sang ibu. Lalu kemudian ia dihampiri oleh saudaranya untuk melakukan perpisahan sebelum Nami kembali melanjutkan perjalanan. Sementara itu, Luffy yang sedang asik bersantai, tiba-tiba didatangi oleh Koby yang memberikan sebuah poster buronan berwajah dirinya. Namun bukannya panik, justru hal itu membuatnya senang, karena artinya mimpi Luffy untuk menjadi bajak laut akan segera tercapai karena citra buronan ini menggambarkan dirinya telah menjadi bajak laut sungguhan. Luffy pun menunjukkan hal itu kepada krunya, namun hal itu malah membuat yang lain bingung, karena justru dengan hal ini akan membuat jalan mereka menuju Greenland semakin sulit. Karena setelah ini pasti akan banyak pihak yang berbondong-bondong ingin menangkap Luffy. Apalagi jika melihat imbalan untuk menangkap Luffy menjadi imbalan yang paling besar sepanjang sejarah. Kemudian di tempat berbeda terlihat juga bagi si badut yang kabur sebelumnya sedang bersama Alvida dan bekerja sama untuk membalaskan dendam mereka kepada Luffy. Sementara itu di pantai, terlihat Seng dan krunya yang tiba-tiba saja didatangi oleh Mihawk. Mihawk kemudian memberikan sebuah poster mengenai Luffy yang telah menjadi buronan, dan hal itu pun membuat Seng dan krunya sangat senang karena Luffy kini benar-benar membuktikan ucapannya. Tak hanya itu, Garp juga yang melihat poster buronan Luffy menjadi poster dengan bayaran penangkapan tertinggi pun sangat bangga karena cucunya bisa melangkah sejauh ini. Dan kini setelah semua kru bajak laut topi jerami berkumpul, mereka semua pun bersama-sama melanjutkan petualangannya lagi.
Lalu setelah itu season 1 pun selesai. Terima kasih dan sampai jumpa di season kedua.